Petir menyambar langit Eldraviya malam itu. Di kamar gelap belakang istana, seorang wanita berambut hitam legam berteriak melahirkan seorang anak lelaki. Ia adalah Lady Marelda, selir dari Raja Alden, berasal dari negeri dingin, tanah utara yang lama ditakuti. Namun, kelahiran itu diselimuti kecemasan. Tabib istana gemetar saat melihat mata bayi itu, berwarna kelam keunguan, bukan warna darah kerajaan. Suara gaib terdengar samar. Beberapa pendeta mengaku melihat bayangan hitam keluar dari ubun-ubun bayi. Anak ini bukan berkah, bisik seorang penasehat, ia kutukan. Keesokan harinya, Raja Alden memerintahkan Marelda dan anaknya diasingkan ke perbatasan utara. Ia tak mampu membunuh darahnya sendiri, tapi tak siap menanggung beban takdir. Kael tumbuh tanpa tahu bahwa ia seorang pangeran. Ibunya mengajarkan sihir kuno, legenda leluhurnya dari bangsa Salvar, penjaga rahasia bayangan. Di kampung es dan kelam itu, Kael belajar bertahan, bertarung, membaca bintang, dan berbicara dengan roh. Namun di usia 13, ibunya dibakar oleh penduduk desa karena dianggap penyihir jahat. Ia meninggal di pelukan Kael sambil berkata, "Kael, kau anak raja, tahta itu hakmu." Dari sanalah dendam lahir, dendam yang membeku bersama darahnya. Kael hidup di antara perampok, penyihir buangan, dan monster. Tapi dalam sepi, ia menyebut satu nama, Alden. Di istana, Pangeran Elian, putra sah dari Raja Alden dan Ratu Lycia, bersiap untuk menerima mahkota. Ia adalah pangeran sempurna, ramah, bijak, dan dicintai rakyat. Ia tak tahu bahwa ia punya saudara. Saat perayaan penobatan tiba, sorak-sorai membahana. Tapi tiba-tiba, angin berhenti. Langit meredup. Dari pintu gerbang muncul seseorang berjubah hitam, dengan luka membelah mata dan tatapan tak mengenal belas kasihan. "Aku, Kael, putra Alden, saudara kandung Elian, dan aku datang menuntut hakku." Semua terdiam. Raja Alden menggigil di singgasananya. Kael tidak langsung menyerang. Ia berlutut di hadapan tahta dan berkata, "Ayah, aku tak ingin membunuh. Aku hanya ingin didengar." Namun para bangsawan mencemooh. Elian mencoba bersikap tenang, tapi ketegangan memuncak. Kael diusir dari istana oleh dewan. Maka, Kael keluar, dan menyalakan api. Ia pergi ke negeri-negeri terbuang, menyatukan makhluk buangan, para pemberontak, dan makhluk bayangan dari utara. Kael tidak menyebut dirinya raja. Ia menyebut dirinya pemulih takdir. Ia tidak membakar desa, tapi ia menaklukkan dengan kekuatan dan pesan-pesan yang menyentuh luka rakyat. Kalian miskin bukan karena takdir, tapi karena singgasana yang takut pada kebenaran. Lambat laun, setengah Eldraviya tunduk padanya. Elian akhirnya menantangnya secara terbuka. Ia menawarkan duel, 1 lawan 1, bukan perang besar. Kael setuju. Di tengah ladang rumput yang menjadi merah oleh matahari terbenam, dua saudara berdiri berhadapan. "Aku tak ingin membunuhmu," kata Elian. "Sayangnya, aku ingin mengubur kenangan tentangmu," jawab Kael. Pertarungan pun pecah. Pedang cahaya melawan sihir bayangan. Tanah retak, udara menghitam. Tapi ketika Kael hampir menusuk Elian, ia melihat mata saudaranya, bukan ketakutan, tapi kepasrahan. "Jika ini caramu menyembuhkan luka, lakukan. Aku hanya ingin tahu, apakah itu benar-benar menyembuhkan." Kael ragu, dan mundur. Raja Alden, yang menyaksikan pertarungan, jatuh sakit. Rasa bersalah dan penyesalan menekannya. Di ranjang kematian, ia berkata kepada Kael dan Elian, "Aku memilih takdir, bukan kebenaran. Maafkan aku, kalian, darahku, dua sisi dari kesalahan yang kubuat." Kael tidak menjawab. Ia hanya menunduk, dan menatap mahkota. Kael diangkat sebagai raja setelah Elian menolak tahta dan pergi menghilang. Rakyat menerima, tapi dalam sunyi. Kael memerintah dengan adil, namun dingin. Ia membawa perubahan, hukum untuk rakyat kecil, perlindungan bagi negeri-negeri perbatasan, dan kebebasan berpikir. Namun tak ada pujian, tak ada nyanyian, hanya ketertiban dan senyap. Kael sering terlihat sendirian di balkon, memegang belati ibunya, menatap bintang-bintang utara. Apakah ini kemenangan, atau hanya warisan luka? Dalam catatan sejarah Eldraviya, Kael dikenal sebagai Raja Bayangan, penguasa yang mengubah sistem tapi kehilangan jiwanya. Ia mati tanpa istri, tanpa keturunan, dan tanpa senyum. Tapi sebelum ia mati, ia meninggalkan sepucuk surat.
Jangan ajari anak-anak kalian bahwa takdir lebih kuat dari kebenaran. Karena aku adalah luka yang diwariskan oleh ketakutan.